Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Nini Winarti dan Yustika Tiara Buana. Kami akan mempresentasikan mengenai strategi sampling. Ini adalah beberapa subbab dari strategi sampling. Yang pertama, kapan uji coba strategi sampling digunakan, bagaimana rumus strategi sampling, bagaimana langkah-langkah perhitungan strategi sampling, dan bagaimana contoh kasus serta penyelesaian dari strategi sampling. Untuk materi yang pertama, uji strategi sampling. Borg dan Gall mengatakan bahwa sampling bertingkat digunakan apabila kelompok kecil di dalam populasi sudah terwakili oleh sampel. Teknik sampling digunakan untuk mengambil sampel pada kelompok sampel yang memiliki strata atau tingkatan. Teknik ini biasanya digunakan dalam survei berskala besar atau sampai dalam sampel berskala besar. Jadi sampling bertingkat digunakan apabila populasi dan sampel yang akan digunakan dalam penelitian memiliki tingkatan di dalamnya. Berikut ini ada dua teknik pengambilan sampling bertingkat. Yang pertama, proportional stratified random sampling, pengambilan sampel secara proporsional, dan disproportional stratified random sampling, pengambilan sampel tidak proporsional. Di sini ada rumus stratified sampling. Yang pertama, proportional stratified random sampling. NI sama dengan NI per N kali N. Keterangan NI sama dengan jumlah sampel menurut stratum, N sama dengan jumlah sampel seluruhnya, NI sama dengan jumlah populasi menurut stratum, N sama dengan jumlah populasi seluruhnya. Nah, ini untuk rumus dari disproportional stratified random sampling. N sama dengan N per 1 tambah N E kuadrat. Keterangan N sama dengan ukuran sampel, N sama dengan ukuran populasi, E sama dengan persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat diinginkan, misalnya 5%. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Yustita. Perkenalkan, nama saya Yustita Tiara Buana, NIM 208188085. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Nino. Poin C yaitu langkah-langkah perhitungan stratified sampling. Yang pertama yaitu langkah-langkah perhitungan proportional stratified random sampling. Nah, adapun langkah-langkahnya, yang pertama, mengidentifikasi jumlah keseluruhan anggota populasi. Yang kedua, menentukan jumlah sampel yang diinginkan. Yang ketiga, memisahkan populasi yang tidak homogen sesuai dengan karakteristik ke dalam sub-sub populasi atau yang biasa disebut dengan strata. Nah, yang keempat yaitu memilih sampel secara acak dari sub-sub populasi secara proporsional. Nah, itulah langkah-langkah dari perhitungan proportional stratified random sampling. Nah, yang kedua yaitu langkah-langkah perhitungan disproportional stratified random sampling, di mana langkahnya itu yang pertama menentukan sampel total, di mana sampel total ini menggunakan rumus yaitu N kecil sama dengan N besar per 1 ditambah N besar dikali E kuadrat. Nah, di mana N kecil adalah ukuran sampel, N besar adalah ukuran populasi, dan E adalah persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat diinginkan. Nah, misalnya itu sebesar 5%. Nah, langkah kedua yaitu menentukan sampel pada masing-masing strata. Nah, rumusnya itu menggunakan N besar populasi per N besar dikali N kecil. Nah, jadi kita dalam membaca N itu harus membedakan antara N besar dengan N kecil, karena kalau kita membacanya tidak membedakan antara N besar dan N kecil, nanti bisa timbul kesalahan N besar dikira N kecil dan sebaliknya. Contoh kasus dan penyelesaian dari stratified sampling.
Yang pertama adalah proportional stratified random sampling. Nah, contohnya itu karyawan PT Ninu Abadi berjumlah 125 diperoleh besaran sampel adalah 95. Populasi sendiri terbagi dalam 3 bagian, yaitu marketing, produksi, dan penjualan, yang masing-masing berjumlah marketing ada 15, produksi ada 75, dan penjualan ada 35. Maka jumlah sampel yang diambil berdasarkan masing-masing bagian tersebut ditentukan kembali dengan rumus N/I sama dengan N besar I per N besar dikali N kecil, atau jumlah sampel menurut stratum adalah jumlah populasi menurut stratum per jumlah populasi seluruhnya dikali jumlah sampel seluruhnya. Jadi untuk marketing adalah 15 per 125 dikali 95, hasilnya 11,4. Nah, dibulatkan menjadi 11 karyawan. Untuk produksi 75 per 125 dikali 95 sama dengan 54. Jadi dibulatkan tetap 54 karyawan. Selanjutnya untuk penjualan, yaitu 35 per 125 dikali 95 sama dengan 26,6 dibulatkan menjadi 27 karyawan, sehingga dari keseluruhan sampel tersebut adalah 11 ditambah 57 ditambah 27, hasilnya 95 sampel. Nah, yang selanjutnya adalah disproportional stratified random sampling. Misalnya, dalam rangka acara seminar nasional, Bank Yustita dipilih sebagai peserta. Bank Yustita memiliki tingkat strata pegawai, direktur utama, kepala departemen, kepala divisi, kepala bidang, kepala cabang, kepala karyawan, dan jumlah populasinya adalah direktur utama ada 1 orang, kepala departemen ada 2 orang, kepala divisi ada 25 orang, dan kepala bidang ada 250 orang, serta kepala cabang ada 500 orang. Nah, yang terakhir adalah kepala karyawan, yaitu sejumlah 3.500 orang. Lalu gimana sih cara menghitung jumlah sampelnya? Nah, cara menghitung jumlah sampelnya yang pertama yaitu menentukan jumlah sampel total, di mana rumusnya N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N besar dikali E kuadrat. Nah, jadi 1 ditambah 2 ditambah 25 ditambah 250 ditambah 500 ditambah 3.500 dibagi 1 ditambah buka kurung 1 ditambah 2 ditambah 25 ditambah 250 ditambah 500 ditambah 3.500 dikali 0,1 kuadrat. Nah, jadi hasilnya N kecil adalah 97,71 orang dibulatkan menjadi 98 orang. Menentukan sampel pada masing-masing strata dengan menggunakan rumus N besar populasi dibagi N besar dikali N kecil. Direktur utama 1 dibagi 4.278 dikali 97,71. Jadi hasilnya adalah 0,023 jika dibulatkan menjadi 0. Jadi disproportionate. Selanjutnya adalah kepala departemen, yaitu memperoleh hasil sebesar 0,46 jika dibulatkan menjadi 0, dan hasilnya adalah disproportionate. Kepala divisi hasilnya adalah 0,57 dibulatkan menjadi 1 orang. Selanjutnya adalah kepala bidang,
Nah, hasilnya memperoleh 5,72 dibulatkan menjadi 6 orang, dan kepala cabang hasilnya adalah 11,45 dibulatkan menjadi 11 orang, dan yang terakhir kepala karyawan, di mana kepala karyawan ini memperoleh hasil sebesar 80,17. Jadi dibulatkan menjadi 80 orang. Jadi, karena jumlah sampel pegawai direktur utama dan kepala departemen dikatakan disproportionate, maka jumlah sampel dan populasi sama. Jadi, seluruh anggota direktur utama dan juga kepala departemen Bank Yustita dapat menghadiri seminar nasional. Nah, itu tadi adalah contoh dari disproportionate dan juga proportional stratified random sampling. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.